tersebut. Hakikat Satrio Piningit menurut saya adalah sosok seorang guru sejati. Sosok guru yang tidak menyebarkan ajaran ataupun agama baru, namun menebar kasih ke atas seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku, maupun agama, atau kepercayaan. Bukan sekedar sosok Satrio Piningit atau guru sejati yang harus kita cari, akan tetapi yang sangat hakiki adalah kebenaran sejati yang harus dicari atau ditembus di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu kamulyaning kita sesama. Pemirsa channel TV Ono TV Ora Ono yang budiman. Dalam tayangan kali ini membahas tentang misteri Semarang Tembayat yang tertulis di dalam serat Musarar Joyoboyo. Telah tiba saatnya misteri Nusantara terkuak. Putra Sang Fajar muncul di ufuk timur. Sahabat pemirsa setia channel TV Ono TV Ora Ono, bertema atau lakon, misteri, Semarang Tembayat, Putra Sang Fajar muncul di ufuk timur. Tonton tayangan ini sampai paripurna, sehingga bisa memahami apa-apa disampaikan dalam tayangan channel TV Ono TV Ora Ono. Dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang yang dilakukan saat ini Sang Kinasih, Satrio Piningit. Man arofa nafsau fakat arofa robau, kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal Allah. Serta bisa memahami dalam prediksi yang akan datang, untuk roda tabu kepemimpinan dalam negeri Nusantara. Insya Allah Nusantara akan berjaya kembali. Amin. Sebelum lanjut ke part 14. Semoga yang menyaksikan tayangan ini selalu dimurahkan rejeki, serta diberikan kesehatan, dan diberikan panjang umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang baik hati, tolong luangkan jari Anda untuk mencolek tombol like, subscribe dan notifikasinya, agar mendapatkan informasi terbaru dari channel TV Ono TV Ora Ono. Lanjut ke dalam pokok pembahasan. Tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab secara vulgar persoalan ini. Sangat sensitif, karena ini adalah wilayah para kasepuhan suci, waskito, marifat dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit. Sabdo Palon yang telah menitis kepada seseorang, itu yang jelas memiliki karakter 7 satrio seperti yang telah diungkapkan oleh Ronggo Warsito, dan juga memiliki karakter putra Betara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Dapatlah dikatakan bahwa putra Batara Indra, budak Angon, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara di atas adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu sosok yang dikenal dengan nama Satrio Piningit. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat luas selama ini dalam memandang dan memahami istilah Satrio Piningit. Pemahamannya tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing orang. Satrio Piningit yang telah menjadi mitos selama perjalanan sejarah bangsa ini memunculkan misteri tersendiri. Ia merupakan perbendaharaan rahasia bumi dan langit yang teramat sulit ditembus oleh akal pikiran. Keberadaannya gaib namun nyata, bahkan para winasis waskita pun belum tentu mampu menembus aura misterinya. Karena dalil yang berlaku seperti halnya dalam memandang Semar. Orang yang hatinya kotor dan masih diliputi dengan berbagai hawa nafsu akan sulit melihat Semar. Namun Semar dapat terlihat bagi orang yang hatinya bersih atau suci dan melakoni tirakat tapaning ngaurip atau tasawuf hidup sepanjang hidupnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat menjumpainya. Semua akan terfilter secara alamiah. Atau dengan bahasa lain, jika seseorang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat menjumpai Semar yang pada hakikatnya adalah pancaran cahaya ilahiyah itu sendiri. Walaupun tidak menjumpainya namun daya-daya kehadirannya dapat dirasakan secara luas tanpa disadari. Fenomena ini dilambangkan dalam cerita pewayangan, ketika Semar ngejawantah, dan kemudian saatnya Semar membabar diri, maka pecahlah peperangan Baratayuda Joyo Binangun. Perangnya kebaikan melawan keburukan. Di saat inilah kita di jagat Nusantara ini sedang memasuki dan menjalani fase tersebut. Hakikat Satrio Piningit menurut saya adalah sosok seorang guru sejati, sosok guru yang tidak menyebarkan ajaran ataupun agama baru, namun menebar kasih ke atas seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku, maupun agama, atau kepercayaan.
Bukan sekedar sosok Satrio Piningit atau guru sejati yang harus kita cari, akan tetapi yang sangat hakiki adalah kebenaran sejati yang harus dicari atau ditembus di dalam terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dan juga Quran Surat An-Nur 46-47 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Fenomena spiritual itu pun dibarengi dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai hakikat penjelasannya, yaitu Quran Surat Al-Isra 41-46, yang menyatakan, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Dan apabila kamu membaca Al-Quran niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Ayat yang menjelaskannya berupa Quran Surat An-Nur 51-52 yang berbunyi, sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya supaya diputuskan perkara di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maksudnya, di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. Dikatakan momen itu akan menandai kemunculan seseorang itu dan sebagai forum persaksian atau pembuktian atas kebenarannya sebelum seseorang itu mengemban amanah-amanahnya bagi kemaslahatan rakyat negeri ini. Menurut kesaksian beberapa spiritualis telah melihat fenomena spiritual yang sama tentang kemunculan Satria Pinandito Sinisian Wahyu di tengah kita. Ya, sinyal yang muncul menyiratkan bahwa sosok Satrio Piningit akan muncul.
Sungguh sangat rumit untuk menjelaskannya bagi konsumsi akal penalaran. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Saat ini, roda cokro manggilingan tengah bergerak dan berputar. Walau secara kasat mata tidak terlihat, namun daya-dayanya akan terasa secara luas. Tak perlu penasaran siapa sejatinya beliau. Karena beliau tersebut tidak akan muncul di permukaan sebelum misi yang dijalankannya paripurna. Misi tersebut berkenaan dengan persatuan umat, dan untuk ingat kembali akan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibayangkan, beliau akan harus berhadapan dengan jutaan umat di Nusantara ini. Namun dalil yang berlaku pada beliau adalah ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Saat ini secara kegaiban, beliau tengah berjalan dari timur menuju barat, meluruskan kembali apa yang salah di antara Majapahit dan Pajajaran, khususnya kejadian Perang Bubat. Karena secara spiritual terjadinya Perang Bubat bukanlah karena akal licik Gajah Mada untuk menaklukkan Pajajaran. Tetapi yang terjadi adalah kesalahpahaman karena Gajah Mada bersiasat untuk menghindarkan perkawinan sedara, yang membawa petaka atau kutukan antara Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk. Hakikatnya asal mula Majapahit Raden Wijaya adalah dari Pajajaran, dulunya kerajaan Sunda Galuh. Sehingga secara hakikat pula bahwa Pajajaran adalah saudara tua Majapahit. Dari penelusuran secara spiritual, Gajah Mada sebagai sosok yang misterius sejatinya adalah Rangga Gading, makam atau petilasannya ada di Bogor. Prinsipnya banyak hal yang perlu diluruskan berkenaan dengan sejarah Nusantara ini. Karena kepentingan pihak-pihak tertentu pasca keruntuhan Majapahit, sampai dengan dekade ini banyak sejarah yang telah diputarbalikkan ataupun dibengkokkan. Secara empirik catatan atau bukti sejarah boleh hilang, namun di alam kegaiban catatan sejarah Nusantara ini tidak dapat dihapus. Dan inilah peran kemunculan beliau Sang Kinasih, Satrio Piningit, untuk meluruskan apa yang salah di negeri ini. Jika secara kegaiban hal-hal yang salah dapat diluruskan, maka aura ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di bumi. Wallahu alam bisawab. Bersambung ke part 15. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita bersama. Jika ada hal penyampaian informasi atau tayangan kurang berkenan kepada sahabat pemirsa semua, tentang mitos atau prediksi dari narasumber, sebaiknya diambil yang baik-baik saja, adapun untuk yang kurang baik, abaikan dan dimaklumi. Sahabat channel YouTube TV Ono, TV Ora Ono. Jangan lupa, like, subscribe dan silahkan komentar untuk saran dan masukannya baik dan bijak. Makan ketupat pakai sayur santen, jika ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon maaf, alias kulo nyuwun panggapunten. Matur sembah nuwun, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.